Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman yang lagi nonton video ini. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Oke, sebelumnya kenalin, nama aku Adila Rahmionanda, NPM A1G022104, mahasiswi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Bengkulu. Nah, di kesempatan kali ini, aku bakal menyelesaikan sebuah proyek nih teman-teman dari dosenku, mata kuliah pengelolaan pendidikan, yaitu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan. Di video ini dan beberapa video kedepannya itu nanti kita bakal membahas apa sih? Jadi kita nanti bakal membahas tentang manajemen pendidikan. Kita bakal membahas apa sih manajemen pendidikan itu, apa saja konsep-konsepnya, apa saja unsur-unsurnya, apa sih tujuan dan manfaatnya, dan kenapa sih kita sebagai calon guru harus paham dulu nih mengenai manajemen pendidikan. Yuk kita bahas sama-sama. Apa sih yang ada di pikiran teman-teman kalau mendengar kata manajemen pendidikan? Oke, kita coba bahas dari asal katanya nih teman-teman. Manajemen itu berasal dari bahasa Latin yaitu manus yang artinya tangan dan eger yang artinya itu melakukan. Jadi kalau digabungkan artinya adalah menangani sesuatu, mengatur, membuat sesuatu sesuai dengan keinginan dengan mendayagunakan sumber daya yang ada nih teman-teman. Ada pendidikan. Pendidikan ini adalah setiap usaha, perlindungan, bantuan yang diberikan kepada anak dengan tujuan pendewasaan anak tersebut dan agar anak tersebut dapat melaksanakan tugas-tugasnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, manajemen pendidikan itu adalah semua kegiatan sekolah yang meliputi usaha-usaha besar seperti pengarahan, konsultasi, koordinasi, korespondensi, kontrol perlengkapan, dan seterusnya, hingga ke usaha-usaha kecil dan sederhana seperti penjagaan sekolah. Dan juga manajemen pendidikan itu adalah sebuah seni dan ilmu mengelola sumber daya pendidikan. Nah, itu tadi pengertiannya nih teman-teman. Terus apa aja sih unsur-unsur yang harus ada dalam sebuah manajemen pendidikan? Ada 7 nih teman-teman, unsur-unsur yang harus ada dalam sebuah manajemen pendidikan. Yang pertama adalah man atau sumber dayanya. Yang kedua adalah material atau barang yang diperlukan. Yang ketiga adalah machine atau kebutuhan pokok dalam menunjang kelancaran suatu manajemen pendidikan. Yang keempat adalah money, sumber daya modal. Yang kelima adalah minute atau waktu. Yang keenam adalah metode. Dan yang terakhir nomor 7 adalah market atau pasarnya nih teman-teman. Apa sih tujuan dan manfaat manajemen pendidikan itu? Tujuan dan manfaat suatu manajemen pendidikan itu adalah yang pertama, terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, atau yang biasa kita dengar dengan singkatan PAIKEM. Yang kedua, terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya. Dan yang ketiga, terpenuhinya salah satu dari 4 kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan. Dan yang keempat itu terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan. Terus yang kelima itu tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Dan yang keenam itu terciptanya perencanaan pendidikan yang merata. Dan yang ketujuh itu teratasinya masalah mutu pendidikan. Manajemen itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu adalah top management, yang kedua adalah middle management, dan yang ketiga adalah operating management. Top management ini adalah manajer puncak yang mana tugasnya adalah mengembangkan rencana dan mengambil keputusan. Terus ada middle management yang mana ini adalah manajer menengah yang tugasnya adalah menerapkan rencana yang telah ditetapkan oleh manajer puncak. Yang ketiga itu adalah operating management. Ini adalah manajemen pelaksanaan yang mana tugasnya adalah melaksanakan rencana yang telah dibuat manajer menengah. Nah, itulah tadi 3 pembagian dari manajemen. Terus, skill apa sih yang harus kita miliki agar tujuan tersebut dapat tercapai? Nah, ada beberapa skill manajemen nih teman-teman. Yang pertama adalah technical skill atau kemampuan untuk menggunakan alat-alat. Dan yang kedua itu adalah human skill, kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain dan memahami orang lain.
Terus yang ketiga itu adalah conceptual skill, adalah kemampuan mental untuk mengkoordinasi dan memadukan semua kepentingan dan kegiatan organisasi. Nah, yang pertama itu ada manajemen kurikulum, yang mana merupakan penataan terhadap kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistematik, dan dijadikan sebagai acuan lembaga pendidikan. Terus yang kedua adalah manajemen personalia, yang mana proses kerjasama dengan mendayagunakan sumber daya atau personel sekolah secara optimal untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Nah, terus yang ketiga adalah manajemen peserta didik, yang mana penataan peserta didik mulai dari masuk hingga ia lulus sekolah dengan cara memberikan layanan yang terbaik. Terus yang keempat adalah manajemen sarana prasarana, yang mengatur dan mengelola sarana prasarana pendidikan secara efisien dan efektif dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kelima, manajemen keuangan atau pembiayaan, pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintahan. Yang keenam, manajemen administrasi, kemampuan melihat keadaan, masa yang akan datang, dan mempunyai kesiapan untuk menghadapi serta mempertanggungjawabkannya. Yang ketujuh, manajemen humas, penilaian dan penyimpulan sikap-sikap publik, menyesuaikan prosedur sesuatu organisasi untuk mendapatkan pengertian dan dukungan dari masyarakat. Terus yang kedelapan itu manajemen layanan khusus. Ini adalah pemberian fasilitas tambahan pada peserta didik agar mereka itu menjadi lebih optimal dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, yang terakhir teman-teman, apa sih prinsip-prinsip dari manajemen pendidikan? Prinsip-prinsip dari manajemen pendidikan itu adalah yang pertama, memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Yang kedua, mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga, itu memberikan tanggung jawab pada personel sekolah yang sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. Yang keempat, mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia. Dan yang kelima adalah relativitas nilai-nilai. Oke, itulah tadi pembahasan kita tentang konsep dasar manajemen pendidikan. Mulai dari pengertiannya, unsur-unsurnya, tujuan dan manfaatnya, pembagian manajemen itu seperti apa, skill apa aja yang harus kita miliki, sampai ke prinsip-prinsip manajemen pendidikan itu. Harapannya semoga teman-teman bisa memahami penjelasan materi dari aku. Aku udah nyiapin link soal evaluasi ya teman-teman di description box di bawah. Silahkan teman-teman isi dan tolong diisi supaya aku tahu seberapa paham teman-teman dengan materi ini setelah teman-teman nonton video aku. Oke, dadah, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.